Allah Subhanahu wa taala mengatakan dihalalkan bagi kamu Lailatus Syam, di malam hari bulan Ramadan, untuk ropas ila nisaikum, kepada istri-istri kamu. Ropas kalau secara makna dasarnya itu bermakna Pak, ucapan-ucapan yang tak senonoh. Makanya kalau kita hubungkan Pak nanti dengan orang haji, ya, ada 3 perkara yang dilarang orang berhaji: wala fusuqa, wala jidala, wala ropas. Nah, jangan bertengkar, ya, jidal, wala fusuk, jangan berbuat fasik, wala ropas, dan jangan kamu melakukan, mengucapkan kata-kata yang tak senonoh. Tak senonoh di sini maksudnya Pak, kata-kata yang berhubungan dengan aktivitas suami istri. Itu awal kata ropas. Tapi dalam konteks ayat ini, ropas di sana bukan ucapan tapi perbuatannya. Dan Allah katakan dihalalkan bagi orang puasa itu di malam hari boleh melakukan perbuatan-perbuatan, aktivitas yang layaknya dilakukan oleh suami istri. Bapak Ibu, sebelum ayat ini turun, pada dasarnya orang beranggapan, ya, para sahabat terdahulu beranggapan bahwa yang namanya puasa itu Pak sampai malam nggak boleh, ya gitu loh Pak. Saya kira bisa dipahami lah Pak ya. Iya, bukannya siang hari nggak boleh, sampai malam pun nggak boleh. Nah, itu awalnya pemikiran para sahabat. Sehingga suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjumpai baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan perkara ini Pak. Kata Umar, ya Rasulullah, mohon izin, mohon maaf ya Rasul, saya malam tadi melakukan bla 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 bla. Ya, itulah maksudnya Pak, aktivitas suami istri. Ya, maka saya telah berdosa ya Rasul. Maka kemudian baginda Rasul, ya, menyampaikan ayat bahwa puasa Ramadan itu yang nggak boleh cuma siang, ya, malam silakan. Nah, karena apa? Karena persoalan itu juga adalah merupakan hal-hal yang menjadi bagian dalam diri kalian. Nah, inilah tadi yang saya maksudkan di awal Pak, ya, Islam itu tidak hanya menghendaki kita ngurus spiritual ansih, tapi kebutuhan jasmani juga perlu dipikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Yang sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Uswah beserta Pak Imam. Yang sama kita banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat maghrib yang insya Allah alhamdulillah masih tetap istiqomah mengikuti kajian-kajian agama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dan dalam rangka memahami agama dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar ini semua dengan pahala dan menjadi asbab hidayah hingga semua orang pada akhirnya akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan pengajian kita di minggu yang lalu, masih membahas tentang kajian Al-Qur'an terkait ayat-ayat yang berbicara tentang perintah puasa, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke 183 sampai 187. Bapak Ibu, di minggu lalu untuk merefresh ingatan kita sudah membahas Al-Baqarah 183 mengenai wajibnya berpuasa. Kemudian 184 berbicara tentang beberapa hal yang membolehkan orang tidak berpuasa, seperti karena musafir, karena sakit, atau karena tidak mampu melakukan puasa padahal dia bisa melakukannya. Yang karena sakit dan karena musafir dia harus ganti di hari yang lain. Yang karena uzur dia wajib bayar fidyah.
Kemudian 185 cerita tentang bahwa bulan Ramadan itu, bulan puasa itu disebut dengan nama bulan Ramadan, dan kemudian Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga di bulan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak mengkaji dan mengaji Al-Quran. Kemudian 186-nya cerita tentang doa, dan itu sudah kita bahas juga Pak kemarin, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita selama bulan Ramadan itu untuk kita perbanyak berdoa. Karena salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang berpuasa. Kemudian pada malam hari ini sampailah kita melanjutkan Al-Baqarah 187. Bapak Ibu, kalau pada minggu lalu memang kita tak punya banyak waktu untuk berdiskusi, maka karena malam hari ini kita hanya membahas satu ayat, maka nanti mudah-mudahan kita akan punya banyak waktu untuk mendiskusikan hal-hal terkait yang kita kaji. Bapak Ibu, 187 surah Al-Baqarah itu bercerita tentang beberapa hal yang berhubungan tentang aktivitas malam hari orang berpuasa. Satu hal yang perlu saya sampaikan sebagai penghantar kita melanjutkan ayat ini, bahwa Islam itu Pak, Bu, bukan agama yang mengajarkan kita untuk mengedepankan aspek spiritualitas tok. Islam bukan agama yang mengajarkan kita hanya untuk ngurus ruhaniyah tok. Tapi Islam itu mengajarkan kita untuk balance, imbang. Satu sisi kita disuruh ngurus spiritual, tapi jangan lupakan material. Satu sisi kita disuruh untuk mengurus ruhaniyah, tapi jangan lupakan jasadiyah. Satu sisi kita disuruh untuk mengurus spiritualitas, tapi jangan lupakan hal-hal yang bernuansa kehidupan duniawi sehari-hari. Itulah kenapa Bapak Ibu, ibadah puasa Ramadan juga bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang ngurus spiritual saja, tapi ada aspek-aspek batiniah yang juga harus dipenuhi meskipun di dalam bulan Ramadan. Kita lihat Pak, ayat ini berawal Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyami arrafatsu ila nisaikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dihalalkan bagi kamu lailatas syiyam, di malam hari bulan Ramadan, untuk ropas ila nisaikum, kepada istri-istri kamu. Ropas kalau secara makna dasarnya itu bermakna Pak, ucapan-ucapan yang tak senonoh. Makanya kalau kita hubungkan Pak nanti dengan orang haji, ya, ada 3 perkara yang dilarang orang berhaji: wala fusuqa, wala jidala, wala ropas. Nah, jangan bertengkar, ya, jidal, wala fusuk, jangan berbuat fasik, wala ropas, dan jangan kamu melakukan, mengucapkan kata-kata yang tak senonoh. Tak senonoh di sini maksudnya Pak, kata-kata yang berhubungan dengan aktivitas suami istri. Itu awal kata ropas. Tapi dalam konteks ayat ini, ropas di sana bukan ucapan tapi perbuatannya. Dan Allah katakan dihalalkan bagi orang puasa itu di malam hari boleh melakukan perbuatan-perbuatan, aktivitas yang layaknya dilakukan oleh suami istri. Bapak Ibu, sebelum ayat ini turun, pada dasarnya orang beranggapan, ya, para sahabat terdahulu beranggapan bahwa yang namanya puasa itu Pak sampai malam nggak boleh, ya gitu loh Pak. Saya kira bisa dipahami lah Pak ya. Iya, bukannya siang hari nggak boleh, sampai malam pun nggak boleh. Nah, itu awalnya pemikiran para sahabat. Sehingga suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjumpai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan perkara ini, Pak. Kata Umar, "Ya Rasulullah, mohon izin, mohon maaf ya Rasul. Saya malam tadi melakukan bla 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 bla." Ya, itulah maksudnya, Pak. Aktivitas suami istri, ya.
maka saya telah berdosa ya Rasul. Maka kemudian baginda Rasul ya menyampaikan di ayat bahwa puasa Ramadan itu yang nggak boleh cuma siang, ya malam silakan. Nah, karena apa? Karena persoalan itu juga adalah merupakan hal-hal yang menjadi bagian dalam diri kalian. Nah, inilah tadi yang saya maksudkan di awal Pak, ya Islam itu tidak hanya menghendaki kita ngurus spiritual ansih, tapi kebutuhan jasmani juga perlu dipikirkan. Ya, makanya Bapak Ibu, ya, kalau kita hubungkan dengan nafkah zohir batin ya Pak ya, mohon izin ya. Nafkah zohir batin ya bagi seorang suami kepada istri, ini pun perlu kita klarifikasi Pak. Nafkah zohir itu selama ini kita anggap adalah kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, papan. Kalau urusan maaf berhubungan suami istri itu nafkah batin. Ternyata dari ayat ini tentu tidak Pak. Kebutuhan suami istri itu juga merupakan nafkah zahir Pak. Yang dimaksud nafkah batin dalam konteks pernikahan itu sebenarnya adalah didikan agama. Kadang-kadang suami-suami ini Pak sebelum menikah perlu disampaikan bahwasanya tanggung jawab suami bukan ngurus sandang, pangan, papan, kemudian aktivitas malam hari. Lengkaplah sudah nafkah zahir batin. Keliru itu Pak. Nafkah batin yang harus diberikan suami kepada istri adalah didikan agama kepada mereka. Itulah yang batin Pak. Bagaimana si istri diajarkan baca Quran yang baik, bagaimana istri diajarkan sholat yang baik, bagaimana istri diajarkan tutup aurat yang baik, bagaimana istri diajarkan berakhlak yang baik, dan itu semua menjadi frame tanggung jawabnya suami. Dan itulah Pak yang dimaksudkan nafkah batin. Maka yuk kita rubah mindset kita Pak ya. Kalau cerita nafkah batin, wah kita sibuk ngurusi aktivitas malam hari. Enggak itu Pak, itu nafkah zahir. Kembali kepada pangkal kaji, maka karena itu merupakan nafkah zahir, itu juga mesti dipikirkan ya, makanya di malam hari itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu kata Allah, maksudnya istri-istri kalian itu posisinya sebagai libas, pakaian. Istri itu adalah pakaian bagi suami, wa antum libasul lahun, dan kalian itu juga, suami-suami itu juga menjadi pakaian bagi istri. Apa makna pakaian Pak? Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, pakaian itu adalah alat untuk menutup aib Pak, menutup kecacatan, itu pakaian Pak. Kalau bahasa agamanya alat untuk menutup aurat, itu pakaian Pak. Aurat itu kekurangan diri, ditutupi dengan pakaian. Dengan kata lain, fungsi pakaian itu adalah untuk menutupi kekurangan. Maka kalaulah dikatakan istri itu adalah pakaian, maka itu adalah kebutuhan kita ya. Manusia ini butuh pakaian Pak. Kalau manusia tak berpakaian, Masya Allah ya, nauzubillah, gimana bentuknya? Pas musim dingin kita akan kedinginan, pas musim panas kita akan kepanasan. Kenapa? Tak ada pakaian. Maka pakaian itulah menjadi penetral. Ketika dingin kita tetap panas, ketika panas tetap kita tidak merasakan kepanasan. Maka pakaian itu merupakan kebutuhan. Ayat ini menghubungkan antara ropas dengan pakaian, bermakna ropas itu adalah kebutuhan suami istri. Makanya itu tetap harus dipenuhi di malam hari. Bukan kewajiban Pak, tapi kalaupun mau dilakukan silakan. Yang tak boleh siang Pak. Kalau siang apa hukumannya Pak? Dalam hadis dikatakan seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka dia mesti kena apa namanya itu Pak? Kafaroh. Ya, kafaroh itu maknanya denda. Apa dendanya? Pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut Pak. Masya Allah. Ya,
Kata seseorang ketika itu kepada Nabi, ya Rasul, jangankan 2 bulan, 1 malam pun kami nggak tahan. Maka Nabi katakan, kalau begitu kau memberikan makan 60 orang miskin. Nah gitu. Jadi kalau yang terlanjur melakukan di siang hari, maka kafarahnya, tebusannya memberi makan 60 orang miskin. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian Allah katakan, Pak, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Nah, Allah katakan alimallah, Allah itu mengetahui annakum, bahwasanya kamu itu takhtanuna anfusakum, tak kuasa untuk menahan dirimu untuk tidak melakukan itu. Nah gitu, Pak. Ya. Makanya lagi-lagi ya, Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang keadaan kita, ya, maka Allah tidak ingin menyiksa kita untuk menjadikan kita tersiksa karena datangnya bulan Ramadan. Malam hari silakan. Wa'afu ankum, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian, artinya membolehkan kalian untuk melakukannya. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang kata Allah bashiruhunna. Bashir itu kalau di terjemahan bebas itu artinya silakan kalian melakukan hubungan suami istri. Tapi yang menarik, Pak, kata bashar, bashiruhunna itu berasal dari kata bashara. Bashar itu kulit, Pak. Ya, jadi inilah cantiknya kalimat Al-Quran, memilih diksi, memilih pilihan kata itu sungguh hati-hati, Pak. Quran mengatakan sekarang silakan bersentuhan kulitlah kalian, nah gitu, Pak. Jadi bersentuhan kulit di sana, quote and quote dalam tanda petik, itu konotasinya adalah melakukan hubungan suami istri. Dengan cantik Allah katakan, fal'an ya bashirhunna. Saya masih ingat, Pak, beberapa tahun yang lalu ada seseorang, ya dikatakan ulama lah, mengatakan, oh Al-Quran itu bahasanya porno katanya. Ya. Di Quran itu ada kalimat menyusui gitu, Pak, ya. Ya. Nah, itu kan kata-kata porno yang terdapat dalam Al-Quran. Itu nggak betul, Pak. Ya. Quran itu sangat jeli dalam memilih kata, sehingga kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran itu kosakata yang paling apik dan baik. Sama kayak haid, Pak, mohon maaf, haid dan mens. Kira-kira kita pilih mana, Pak, untuk kita gunakan dalam percakapan sehari-hari? Haid apa mens, Pak? Ya. Haid. Kenapa? Kata haid terdapat dalam Al-Quran. Itu dia, Pak. Jadi standarisasi, kalau ada istilah, ya, istilah yang biasa digunakan, kemudian ada istilah teknis yang terdapat di dalam Al-Quran, maka dahulukan, Pak, istilah teknis yang terdapat dalam Al-Quran. Karena itu berarti kalimat yang paling sopan dan kalimat yang paling tepat. Haid. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, katakan darah haid itu kotoran, dan jauhilah istri-istrimu ketika mereka dalam keadaan haid. Nah, jadi kalau ada kata mens dan haid, pilihlah kata haid karena itu terdapat di dalam Al-Quran. Fal'ana bashiruhunna, sekarang silakan kalian melakukan persentuhan kulit, kata Allah. Wabtagu, nah ini, Pak, di samping Allah membolehkan ya untuk melakukan itu, tapi Allah masih ingatkan kita, wabtagu ma kataballahu lakum, ya, tapi ingat, cari jugalah oleh kamu di malam itu, gitu, Pak. Jadi artinya walaupun dibolehkan, tapi wabtagu, cari. Wabtagu ini, Pak, asal katanya ibtago. Ibtago itu rebut, Pak, sebenarnya. Ya, kalau makna dasar rebut. Ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Rebutlah kesempatan untuk mendapatkan kampung akhirat. Yang namanya rebut, Pak, berarti ketika muncul ambillah, itu rebut, Pak. Jadi perkara yang boleh direbut itu perkara akhirat. Perkara dunia enggak usah direbut, Pak. Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, tanah, rumah, tak usah berebut, Pak. Masya Allah.
Itu tadi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan tertukar karena sudah ditakar. Kalau mau direbut Pak, itu perkara akhirat. Karena ayat-ayat yang berbicara tentang kata-kata wabtagu yang maknanya rebutlah, itu konteksnya selalu tentang kehidupan akhirat. Wabtagu fima atakallahu darul akhirah. Wabtagu ma kataballahu lakum. Rebutlah olehmu perintah Allah yang ada di malam hari itu. Jadi walaupun Allah membolehkan kita Pak, tapi jangan jadikan itu aja orientasi hidup kita. Nah gitu Pak. Kalau bahasa gampangnya, otak ini maaf kalau nggak kasar maaf ya. Otak kalian jangan itu aja gitu loh Pak. Ini maaf. Ya. Walaupun boleh, tapi yang kalian pikirkan jangan itu aja kata Allah. Kenapa? Wabtagu ma kataballahu lakum. Masih ada lagi kataballah, perintah-perintah Allah yang juga turun di malam itu. Ngapa itu Pak? Perintah Allah malam hari di bulan Ramadan. Ya tahajud, iktikaf, itu Pak. Itu jangan sampai tadi ada Pak Ketua menyampaikan, jangan sampai nanti kita Pak, orang-orang yang puasa ini tidak iktikaf di 10 malam terakhir. Karena iktikaf di 10 malam terakhir itu Pak, itu adalah ending daripada puasa Ramadan yang kita lakukan. Iktikaf di 10 malam terakhir itu adalah hak Ramadan yang harus kita bersamai. Kalau kita masih ingat Pak, pengajian minggu lalu saya sampaikan bahwasanya Ramadan itu datang laksana tamu. Makanya tamu itu Pak, kalau datang kita mesti sambut. Menyambut tamu paling tidak di 3 hal. Pertama, di waktu kedatangan. Kedua, ketika dia bersama. Ketiga, ketika dia mau pulang. Kalau ada tamu datang pada kita, waktu datang disambut, lepas itu dibiarkan Pak. Nah, ini kata tamu memang nggak betul orang ini gitu Pak ya. Atau kita datang tamu dari kampung, disambut, ya selama di sini kita bersamai, tapi nak baliklah. Itu pun nggak patut Pak. Yang patut dari mulai awal kedatangan, selama di sini dan sampai kepulangan kita bersamai. Itulah cara menyambut tamu yang terbaik. Maka Ramadan Pak, datangnya kita sambut, kita buat tarhib Ramadan, kita buat acara-acara penyambutan Ramadan. Ketika Ramadan datang 30 hari pun kita mesti bersamai. Apa yang harus kita lakukan dalam membersamai Ramadan? Ya, ini saya ulang Pak minggu lalu. Yang pertama, lakukan puasa di siang hari, malam tarawih. Yang kedua, lakukan Pak pengkajian Quran. Yang ketiga Pak, lakukan banyak baca doa. Yang keempat Pak, lakukan banyakkan sedekah. Yang keempat, lakukan iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Itu haknya Ramadan Pak. Makanya Masjid Al-Uswah kita perlu berikan acungan jempol. Karena salah satu di antara beberapa masjid yang memfasilitasi jamaahnya 10 malam terakhir untuk iktikaf. Pak, Bu, izinkan saya untuk menyampaikan jangan sampai kita tak ada di situ, Pak. Iktikaf bermakna berdiam diri di masjid. Bagi siapa? Ini Bu izin Bu ya. Iktikaf di masjid itu bagi laki-laki. Iktikafnya perempuan Pak, itu sebenarnya di rumah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan ya, apabila 10 malam terakhir Ramadan ya, maka Nabi mengencangkan sarungnya ya, membangunkan ahli keluarganya, menghidupkan malam-malamnya. Maknanya Nabi iktikafnya di masjid, istri-istrinya dibangunkan untuk iktikaf di rumah masing-masing. Apa amalannya? Sama Pak dengan amal bapak-bapak. Ibu-ibu jam 11 malam bentang sajadah, sholat hajat, sholat taubat, ya, baca Quran, zikir, istighfar, doa, macam-macam. Oh Pak ngantuk Pak, tidur di tempat sajadahnya. Jam 1, jam 2 bangun lagi Pak, untuk apa? Tahajud. Karena syarat tahajud itu Pak mesti tidur dulu.
Ya, dalil tentang tahajud itu ada di surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang bersimut, kum, bangun di sepertiga malam. Bangun Pak, berarti dari tidur. Maka salah satu utamanya tahajud itu mesti tidur dulu. Ibu-ibu jam 1 tertidur, jam 2 bangun tahajud. Sampai jam 3 selesai tahajud, masak. Itulah itikafnya ibu sekalian. Jadi mohon izin Bu ya, ibu-ibu itikafnya bukan di masjid. Pak, tapi kami mau dengan tausiah Pak, silakan. Dengan tausiah sampai jam 11, 12, kemudian balik, teruskan itikafnya di rumah. Ibu Bapak, bersamai Ramadan di itikaf 10 malam terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, 10 malam terakhir itu kataballahu lakum, maka tunaikan kewajiban Allah pada kalian. Ibu, Bapak, 10 malam terakhir Ramadan itu adalah finalisasi daripada Ramadan. Garis finish perjalanan ibadah puasa Ramadan. Kalau ada perlombaan, lomba renangkah, lomba larikah, lomba apalah dia namanya. Kira-kira Pak, kalau sudah menjelang garis finish, si peserta lomba akan semakin meningkatkan kecepatan atau melemahkan Pak? Jawabnya pasti mempercepat. Nggak ada Pak, orang lomba lari nak dekat finish, ya tak apalah, saya agak slow lah, awak nak menang-menang lah, tak ada Pak. Pasti dia akan semakin meningkatkan kecepatannya. Maka Ramadan pun mesti dimaknai sedemikian. Semakin ke ujung Pak, harusnya speed kecepatan kita, full ibadah kita makin ditingkatkan. Itu baru namanya melepaskan Ramadan dengan kesungguhan. Maka ibu dan bapak kembali ke ayat tadi, wabtagu ma kataballahu lakum, walaupun di malam hari itu kau boleh melakukan aktivitas yang tadi, maka jangan lupa rebut jugalah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Maksudnya ini itikaf di malam Ramadan. Selanjutnya Pak, Allah bercerita tentang batas kita berpuasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Dan makan minumlah kamu hatta sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadi, sampai terang bagimu warna benang putih dan benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Jadi Pak, kita itu dibolehkan makan minum sampai fajar. Mulai puasa itu sampai fajar. Apa itu fajar Pak? Fajar itu maksudnya azan subuh, disebut fajar sodik Pak. Fajar itu ada 2 macam loh Pak. Ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Fajar kadzib, fajar dusta. Itu biasanya jam-jam 2 malam, langit pun agak nampak bercahaya Pak. Itu biasanya ditandai ayam berkokok di malam hari. Jadi kalau ada ayam berkokok di malam hari Pak, itu bukan ada maling, ada apa, bukan Pak. Itu ayam lihat fajar. Itu fenomena alam Pak, itu natural, itu biasa itu. Ya. Cuma kita karena sering dengar apa namanya itu Pak, ya, ajaran nenek moyang kita ya, ayam, oh, tuh ayam berkokok tuh, pasti ada apa-apa di kampung kita nih. Bukan, itu fajar kadzib namanya. Yang kedua fajar sodik. Apa itu fajar sodik? Fajar jujur, fajar jelas. Itulah adzan subuh. Di adzan subuh itulah kalau kita keluar, itu mulai nampak Pak, karena mulai ada cahaya, bisa membedakan mana benang hitam, mana benang putih. Nah disitulah Pak awal mula kita puasa. Disitulah kita batas terakhir kita nggak makan, azan subuh. Maka sering ada persoalan Pak. Tapi Pak, kita dilarang makan minum ketika bunyi sirene. Sirene itu bunyinya 10 menit sebelum azan subuh. Ya, itu ihtiyat. Itu hati-hati, itu kewaspadaan. Tapi itu bukan deadline, itu bukan batas akhir kita boleh tak makan tak minum. Batas akhirnya azan subuh. Supaya jangan kebablasan, silakan di waktu sirene 10 menit sebelum azan subuh. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajar. Nah kemudian Pak, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Tsumma atimus syam ila lail." Setelah fajar itu, maka mulailah kamu melakukan puasa. Dan sempurnakan puasamu itu
ilal lail, sampai malam. Malam di sini Pak waktu maghrib tiba. Syiah Pak, Syiah itu menentukan batas akhir puasanya itu menjelang Isya loh Pak. Makanya ada beberapa perbedaan prinsip antara Sunni dengan Syiah. Makanya sebenarnya Syiah itu Pak tak layak dikatakan Islam, karena dia memiliki beberapa perbedaan mendasar dalam ajaran, termasuk Pak penetapan waktu sholat. Syiah itu hanya menetapkan sholat 3 waktu loh Pak. Itu didasarkan dalil juga. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda, dalam surah Al-Isra. Dirikanlah sholat karena tergelincir matahari, zuhur, sholat mereka, ila ghasaqil lail, sampai waktu malam, maghrib, sholat mereka, wa qur'anal fajr, dan waktu subuh. Maka sholatnya orang Syiah cuma zuhur, maghrib, isya, zuhur, maghrib, subuh. Dalilnya Quran, tapi Quran yang disalahartikan gitu Pak. Makanya mereka ya memastikan batas akhir buka puasa itu ya itu menjelang Isya. Karena maghribnya mereka nggak sama dengan maghribnya kita Pak. Maghribnya mereka ketika malam sudah gelap betul, hampir menjelang Isya. Ya. Padahal yang dimaksudkan watimmus syiyama ilal lail, sempurnakan puasamu sampai malam, itu sampai menjelang waktu maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum akifun. Nah ini Pak, kembali lagi cerita masalah berhubungan suami istri. Memang ayat ini memang murni Pak, cerita suami istri terus Pak. Iya. 187 ini. Wala tubashiruhunna, dan jangan kalian bersentuhan kulit tadi Pak ya. Dalam artian ini bahasa kiasan, bahasa kinayah daripada berhubungan suami istri. Dan jangan kalian berhubungan suami istri wa antum akifun, sedang kamu dalam keadaan iktikaf. Jadi Pak, kalau Bapak Ibu mau iktikaf 10 malam terakhir, jangan Bapak Ibu kesempatan. Wah, ini habis ceramah jam 11, jam 12. Pulang sebentar lah. Ya, nanti balik lagi. Ngapain pulang sebentar Pak? Ya, itulah Pak. Kesempatan. Itu nggak boleh lagi Pak. Kalau kita sudah niat iktikaf, maka yang membatalkan iktikaf itu adalah tubashiru, melakukan hubungan suami istri. Iya. Makanya ibu-ibu, kalau ibu mau niat iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, itu baru bisa berjalan dengan baik kalau bapak-bapaknya iktikaf di masjid Bu. Tapi kalau bapak-bapaknya istrikaf di rumah, ya kan, ibu tak bisa iktikaf. Oh saya sudah iktikaf nih Pak, bentangkan sajadah jam 11 sudah niat, nawaitul iktikaf, ya, sunatan lillahi ta'ala. Bapak ibu sholat sunat taubat bla bla bla. Jam 1 suami terbangun, dek. Sebentar lah dek katanya. Habis Pak, hilang pahala iktikaf. Makanya ibu kalau bisa, kalau mau dapat kesempatan iktikaf 10 malam terakhir, pastikan suami-suami ibu iktikaf di masjid. Jangan istrikaf deh. Kalau istrikaf suruh pergi aja Bu. Ya, abang di masjid bang, mau pakai rok abangnya bilang masya Allah. Wa antum akifun, kamu dalam iktikaf tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Fil masajid, wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu dalam keadaan iktikaf di masjid. Jadi Pak, yang namanya iktikaf di masjid Pak, di rumah bagi laki-laki bukan iktikaf, tapi istrikaf. Tilka hududullah, itulah batas-batas hukum Allah. Fala taqrabuha, dan jangan kalian untuk mendekatinya, melanggarnya. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, itulah sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah linnas, bagi manusia, la'allahum yattaqun. Kalau kamu lakukan, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ibu, bapak yang berbahagia, Al-Baqarah 187 kembali bercerita bahwasanya kalau kita mampu melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, kemudian melakukan aktivitas malam dengan sebaik-baiknya, maka itulah yang akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Alhamdulillah, ayat yang berbicara tentang puasa sudah tuntas kita bahas.
Mungkin kalau masih ada tersisa pertanyaan, persoalan, atau mungkin menambahi penjelasan, monggo dipersilakan, kita punya waktu sekitar 10 menit ke depan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertama, kalau bulan Ramadan itu adalah yang doanya adalah ya Allah, semoga Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik. Nah, pertanyaannya, bagaimana secara teknis kita meraih Ramadan itu yang terbaik? Karena kita selaku kepala keluarga perlu dari nafkah, kadang-kadang berinteraksi dengan banyak orang, kadang-kadang menguji kesabaran kita, kadang-kadang memancing emosi dan sebagainya. Jadi teknisnya dari sahur sampai sahur seperti apa sehingga kita menjadi Ramadan itu menjadi Ramadan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, inti dari Ramadan itu adalah laka-lakum tatakun. Nah, ciri-cirinya kita meraih predikat laka-lakum tatakun itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, adab atau tata cara kita yang betul ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu Pak mengingatkan satu persatu Pak ya. Saya tadi lupa bawa pena. Yang pertama terkait singkat aja Pak. Ramadan yang terbaik. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya puasa Ramadan itu adalah latihan Pak. Iya. Latihan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang sebelum Ramadan pun sudah dilarang Pak sebenarnya. Ya. Marah-marah, emosional, tak jaga ucapan, tak jaga pandangan. Itu sebenarnya Pak bukan Ramadan saja. All in dalam seluruh hidup kita, dari mulai kita akil balik sampai mati itu dilarang. Cuma kan itu bablas Pak. Selama ini bablas semua itu Pak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan 1 bulan ini kau latihlah betul-betul, nah, gitu Pak. Kau jagalah betul-betul supaya yang terlarang itu betul-betul lah kau pertahankan. Supaya apa? Maka harapannya nanti 11 bulan ke depan itu akan bisa mewarnai perjalanan kehidupanmu. Jadi bagaimana supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang betul-betul? Maka betul-betullah Pak untuk mengamalkan larangan-larangan Allah. Terutama Pak, terutama adalah menjaga nafsu, menjaga keinginan. Yang namanya nafsu itu Pak termasuk amarah ya, emosional. Pak, bulan Ramadan itu bulan melatih emosional. Bukan gara-gara puasa kita nggak marah Pak. Tapi puasa itu melatih supaya jangan marah. Sehingga jangan sampai ada kata-kata, engkau nih ya, untung aku puasa. Kalau tak puasa udah ku hajar nih Pak. Ini kacau. Ini menjadikan puasa itu seakan-akan menjadi sesuatu yang membuat dia tak marah sesaat. Tidak Pak. Ya. Maka dengan kata lain, seluruh larangan-larangan dalam agama di Ramadan ini diperketat Pak. Nah, kalau itu kita lakukan, maka insya Allah berhasillah puasa kita. Makanya kata Nabi kan, ketika ada orang yang memancing emosimu ketika Ramadan, maka katakan ana shaim, aku sedang puasa. Itu bukan maksudnya Pak, untung aku puasa. Kalau nggak puasa udah ku hajar kok, bukan begitu Pak. Artinya itu mengingatkan kita, saya ini sedang puasa, maka tak layak untuk buat begitu. Harapannya setelah Ramadan itu pun tetap kita tinggalkan. Itu dia Pak ya. Jadi mendapatkan Ramadan yang bernilai itu adalah dengan cara sungguh-sungguhlah untuk mengendalikan diri kita, melakukan hal-hal yang sebenarnya dari awal lahir pun itu sudah dilarang tapi terabaikan. Ya. Maka Ramadan ini kan Pak ada sebuah suasana, ya, suasana ketika orang-orang juga
berupaya untuk itu. Jadi memudahkan kita Pak untuk mengkondisikan diri kita untuk melatih supaya nilai-nilai kebaikan itu terbiasa dalam diri kita. Nah, jadi dengan kata lain Pak, kalau dalam teori psikologi itu ada namanya repetitive magic power. Segala sesuatu kalau dibiasakan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang baik dalam diri kita. Maka puasa Ramadan inilah Pak kesempatan kita untuk merepetisi, melatih, membiasakan supaya apa? 11 bulan lagi terbawa. Kenapa di 1 bulan Ramadan ini kita akan mudah? Karena orang-orang juga buat perkara yang sama. Nah, jadi mengkondisikannya bisa lebih baik. Itu mungkin Pak yang pertama. Yang kedua tadi Pak terkait? Yang kedua, ciri-ciri predikat atau takwa. Kalau kita lihat secara definisi Pak, takwa itu kan bermakna imtithalu awamirih wajtanibu nawahi, mampu mengamalkan semua perintah Allah dan mampu meninggalkan semua pantang larangnya. Tapi ini masih bersifat abstrak Pak, ya masih bersifat umum. Konkretnya adalah untuk ibadah puasa Ramadan itu sebagaimana sabda Nabi, kamu tidak akan dianggap orang berpuasa kalau kamu itu memiliki kepedulian kepada orang lain. Jadi target puasa itu yang terkandung dalam nilai takwa spesifiknya adalah mampu merasakan susahnya orang lain, mampu menanamkan kepedulian kepada orang lain, plus mampu berbagi dengan orang lain. Maka tidak dikatakan berhasil puasa kita kalau habis puasa loke masih ada Pak. Itu masalahnya. Saya sering katakan Pak di beberapa kesempatan untuk menguji Pak, menguji kepekaan kita. Coba kita lihat Pak, ketika ada orang minta sedekah pada kita, ya, terketuk tak hati kita untuk memberikannya Pak. Simpang-simpang lampu merah, traffic light, itu sekarang banyak Pak. Walaupun orang katakan jangan dibiasakan Pak, saya katakan bukan dibiasakan. Orang kalau minta itu berarti dia butuh. Persoalan butuhnya bagaimana itu urusan dia. Kata Nabi, jangan hampakan orang yang datang kepadamu meminta bantuan dengan tidak memberikan apa-apa. Jangan hampakan, tanda petik. Maknanya Pak, jangan sampai kita tak memberikan sesuatu apapun kepada orang yang meminta bantuan kepada kita. Tak bisa penuh ke atas, ya penuh ke bawah. Apalagi Pak sekarang, ya orang-orang yang meminta-minta di simpang jalan itu, di traffic light itu sudah memberikan apa namanya? Sesuatu Pak. Tisu kah dia? Apa salah kita beli Pak? Apa salah kita beli? Tisu itu dibeli di swalayan itu pun sekitar 12 ribuan. Dia jual dia 15 ribuan. Ambil untung cuma 3 ribu. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan, ketika kita beli Pak, dia ketuk pintu mobil kita, Pak tisu Pak kita beli, itu gembiranya luar biasa dia Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Dan itulah asbab Allah Ta'ala akan memudahkan rezeki Bapak. Dan itulah asbab Allah Ta'ala akan menjauhkan malapetaka dari Bapak. Dan itulah asbab Allah SWT akan memberikan keberkahan kepada rezeki Bapak. Kata Nabi Bu Pak, orang yang meringankan beban orang lain, maka Allah pun akan meringankan beban hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Ibu rasakan bagaimana sumringahnya orang-orang yang minta sedekah di simpang jalan ketika kita beli barang jajan apa? Jaja yang dia jajakan, barang yang dia jajakan. Bapak Ibu, takwa yang dihasilkan daripada orang puasa memiliki kepedulian sosial yang semakin tinggi. Itu saya kira Pak, ya. Yang terakhir tadi Pak? Yang terakhir adalah adab atau tata cara saya kaitan dengan itikaf. Adab Atau tata cara itikaf. Oh iya. Ibu, Bapak yang berbahagia, secara bahasa itikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Adab-adab yang perlu kita lakukan selama kita itikaf adalah pertama Pak, menjauhkan diri daripada berpikir duniawi. Karena itikaf itu Pak, cara kita berkontemplasi, meninggalkan dulu semua kesibukan duniawi untuk fokus kepada kehidupan ukhrawi. Besok paginya balik lagi terserah Pak. Tapi malam itu jangan pikirkan dulu masalah bisnis, masalah kerja, masalah segala macam. Fokuslah pada
tazkiyatun nufus, pensucian diri kita. Itulah adab dalam itikaf yang perlu kita tanamkan baik-baik. Saya kira begitu Pak ya. Nah, itikaf bermakna konsentrasi, memikirkan akhirat dan amal-amal agama. Demikian Pak Edi? Baik. Bapak Ibu, agaknya waktu juga yang memisahkan kita karena azan Isya sudah hampir berkumandang. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita tahun ini menjadi yang terbaik, dan jadikanlah Pak ya, anggaplah bahwasanya inilah akhir daripada ibadah puasa kita. Tahun depan kita belum tahu apakah masih bisa bertemu apa tidak. Oleh karena itu, maksimalkan sepenuhnya supaya apa? Supaya semua kehendak Ramadan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.